Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, NIM 183104106 dari kelas PJKRB 18. Di sini saya akan membawakan materi sosiologi penjas dan olahraga. Yang pertama, ruang lingkup olahraga. Menurut pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi A. Olahraga pendidikan, B. Olahraga rekreasi, C. Olahraga prestasi. A. Olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan menurut pasal 18 ayat 1, olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Ayat 2, olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Ayat 3, olahraga pendidikan dimulai pada usia dini. Ayat 4, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ayat 5, olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non-formal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ayat 6, olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Ayat 7, setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Ayat 8, setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat. Kejuaraan olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional. B. Olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi menurut pasal 19 ayat 1, olahraga rekreasi dapat dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. Ayat 2, olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga. Ayat 3, olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan, melestarikan, dan meningkatkan kekayaan budaya, daerah dan nasional. Ayat 4, pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi. Ayat 5, setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, ketertiban sarana, serta keselamatan kesehatan wajib menaati ketentuan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga dan menyediakan instruktur, pemandu, dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan organisasi olahraga. C. Olahraga prestasi.
Olahraga prestasi menurut pasal 20. Ayat 1. Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Ayat 2. Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. Ayat 3. Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ayat 4. Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Ayat 5. Untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengembangkan A. Perkumpulan olahraga, B. Pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, C. Sentra pembinaan olahraga prestasi, D. Pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan, E. Prasarana dan sarana olahraga prestasi, F. Sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga, G. Sistem informasi keolahragaan dan melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan nasional dan Ayat 6. Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu, sehingga dapat diartikan bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang pertemanan atau perkawanan. Pengertian pertemanan ini selanjutnya diperluas cakupannya menjadi masyarakat. Dengan demikian, sosiologi juga diartikan sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat atau hubungan antar masyarakat. Istilah sosiologi pertama sekali dikemukakan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de la Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dan manusia lainnya dalam sebuah kelompok masyarakat secara luas. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan interaktif, kekuatan, dan lembaga sosial. Ilmu sosial membantu kita untuk paham akan realita fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi menurut para ahli. Sosiologi menurut Soejono. Soekanto menurut Soejono. Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada pencarian kehidupan kelompok, produk yang dihasilkan dari kehidupan kelompok itu. Sosiologi menurut Alan Johnson. Menurut Alan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan serta perilaku karena keterkaitannya dengan sistem sosial, sehingga sistem tersebut dapat mempengaruhi individunya, serta bagaimana individu tersebut dapat mempengaruhi sistemnya. Sosiologi menurut William F.
Okhibur, dan Mayer F. Nimkov. Menurut William dan Mayer, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Sosiologi menurut P.J. Bauman. Menurut Bauman, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial antar sesama manusia atau individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, sifatnya dan perubahan sosial lembaga sosial, serta ide-ide lainnya. Sosiologi menurut Soemarjan dan Soemardi. Menurut Soemarjan dan Soemardi, beliau berpendapat bahwa sosiologi sebagai ilmu masyarakat mempelajari tentang struktur sosial, yaitu sebagai sesuatu keseluruhan jalinan sosial antar berbagai unsur sosial pokok seperti kaidah sosial, kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Sosiologi juga mempelajari tentang proses pengaruh timbal balik antar berbagai pelaku masyarakat. Sosiologi menurut Pitirmah Sorokin. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, keluarga, moral, agama, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial, biologis, geografis, dan sebagainya menjadi ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial lain. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari kebanyakan ilmu sosial lainnya karena mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok di dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Ruang lingkup kajian sosiologi. Yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber kekayaan alam. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasinya yang tercatat dan sebagainya. Masalah manajemen yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan apa yang dialami warganya. Ruang lingkup sosiologi dikelompokkan menjadi dua. Sosiologi umum mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dan mengadakan hubungan masyarakat. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Soejono Suekanto. Sosiologi pendidikan membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Sosiologi perkotaan membahas masyarakat di kota. Sosiologi pedesaan membahas masyarakat di desa. Sosiologi hukum membahas tingkah laku manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi politik membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. Sosiologi industri membahas masyarakat dalam dunia industri.
Sosiologi pembangunan membahas masyarakat di dalam pembangunan. Sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Dalam situasi olahraga, artinya saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Kajian ilmu olahraga dibagi menjadi dua, yaitu secara mikro, dan secara makro. 1. Secara mikro. Kajian ilmu olahraga difokuskan pada upaya-upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teori dan hukum pendukung ilmu olahraga sehingga dihasilkan temuan yang dapat memperkokoh keberadaan olahraga sebagai fenomena aktivitas gerak insani yang berbentuk pertandingan ataupun perlombaan guna mencapai prestasi yang tinggi. Kajian secara mikro dilakukan dalam konteks internal keolahragaan yang secara epistemologi diarahkan pada proses pemerolehan ilmu yang digunakan untuk meningkatkan kualitas gerak insani secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, secara makro. Kajian ilmu olahraga diarahkan pada aspek fungsional kegiatan olahraga. Bagi siapapun yang terlibat langsung maupun tidak langsung, seperti pelaku atlet, dikaji secara aksiologi untuk mengetahui pengaruh olahraga pada pelakunya. Sendiri atau kalayak luas, terutama pengaruh sosial yang mengakibatkan posisi olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas gerak insani, ansik, melainkan telah berkembang secara cepat, merambah pada aspek-aspek perkehidupan manusia. Secara luas, olahraga pada era kini telah diakui keberadaannya sebagai satuan fenomena sehingga tidak berlebihan. Dikatakan bahwa pemecahan permasalahan dalam olahraga mutlak diperlakukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah sosiologi. Bidang kajian sosiologi olahraga. Bidang kajian sosiologi olahraga sangat luas. Mengingat hal itu, para ahli terkait berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Misalnya, Heisman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimaksudkan dalam ilmu olahraga meliputi a. Sistem sosial yang bersangkutan dengan garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim klub, dan sebagainya. B. Masyarakat figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina, berkaitan dengan usia, pendidikan, dan pengalaman, dan sebagainya. 2. Plessner dalam studi sosiologi olahraga menekankan pentingnya perhatian yang harus diarahkan pada pengembangan olahraga dan kehidupan dalam industri modern dengan mengkaji teori kompensasi.
Philip dan Matge menuliskan buku Women and Sport, menguraikan tentang fenomena kewanitaan yang aktif melakukan dipandang dari sudut sosiologi. 1. Kesempatan baru. Kesadaran adanya kesempatan baru yang cukup menantang ini makin mengundang kehadiran para remaja putri untuk mengambil bagian dalam kegiatan olahraga di sekolah. 2. Kebijakan pemerintah. Perkumpulan olahraga kaum wanita pada tahun 1980 setelah 6 tahun kemudian publik yang menyoroti kaum wanita dalam olahraga mulai banyak diedarkan serta banyak kebijakan memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk berpartisipasi dalam olahraga. 3. Aktivitas wanita. Aktivitas wanita muncul karena adanya gagasan bahwa kaum wanita memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki. Memandang perempuan dari segala tingkat dan kalangan untuk lebih berpartisipasi dan menunjukkan kemampuannya dalam kegiatan olahraga. 4. Kesehatan dan kebugaran jasmani. Meningkatkan kesadaran perempuan akan pentingnya kesehatan dan kebugaran jasmani. Pertengahan 70-an mendorong kaum wanita untuk mengambil bagian dalam aktivitas fisik termasuk olahraga. 5. Pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. Dalam beraktivitas olahraga, banyak kita jumpai kaum perempuan yang diberikan penghargaan apabila mereka berprestasi dalam bidang olahraga. 4. Gemagne yang menulis buku Sosiologi Pandesport menguraikan tentang kedudukan olahraga dalam A. Kehidupan sehari-hari, B. Masalah olahraga rekreasi, C. Masalah juara, D. Hubungan antar olahraga dan kebudayaan. 5. John C. Philip dalam bukunya yang berjudul Sociology of Sport mengkaji tema-tema yang berhubungan dengan A. Olahraga dan kebudayaan. Manfaat transformasi olahraga dan kebudayaan antara lain mendukung program masyarakat sehat, mempererat ikatan sosial masyarakat, menjaga identitas budaya bangsa, kebangsaan, kolektif bangsa, daya tarik pariwisata, dan mendukung terciptanya masyarakat sejahtera. Transformasi olahraga tradisional bertujuan untuk mengawali restorasi budaya Indonesia, sehingga perlahan memperkokoh jati diri bangsa yang seakan pudar. B. Pertumbuhan dan rasionalisasi dalam olahraga merujuk pada kesesuaian dengan akal sehat dan dapat dinalar sesuai dengan kemampuan otak. C. Pengaruh olahraga terhadap pelakunya, efek samping dari olahraga terhadap kehidupan sehari-hari. D. Olahraga dalam lembaga pendidikan. E. Wanita dalam olahraga. Partisipasi wanita dalam bidang olahraga berkaitan dengan nilai sosial yang terjadi pada masyarakat dipandang dari kesempatan baru.
aktivitas wanita, kesehatan dan kebugaran jasmani, serta pemberian penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita. F. Bisnis olahraga menjadi kemampuan sebagai bisnis dalam olahraga. 6. Abdul Qadir Ateng menawarkan pokok kajian sosiologi olahraga yang meliputi peranata sosial seperti sekolah dan proses sosial, seperti perkembangan status sosial atau prestistis dalam kelompok dan masyarakat. A. Pelepasan emosi dengan cara yang dapat diterima masyarakat. B. Pembentukan pribadi, mengembangkan identitas diri. C. Kontrol sosial, penyelesaian dan kemampuan prediksi. D. Sosialisasi, membangun perilaku dan nilai-nilai yang sesuai. E. Perubahan sosial. F. Kesadaran, pola tingkah laku yang benar. G. Keberhasilan, cara pencapaian dengan turut aktif sebagai penikmat. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.